Setiap orang penghuni rumah melakukan kebaikan atau menuju ke tempat yang penuh dengan cahaya, itu akan terkirim ke rumah orang itu cahayanya itu. Oh, seperti itu. Dan itu sangat menghalangi kami untuk bertugas. Oke. Jangan lama-lama menarik saya di sini. Oke. Semakin lama saya semakin kepanasan. Kalem. Ini poinnya terus apa yang diletakkan di atas punggung saya ini. Ini yang ada di rumah. Ya. Kenapa kok banyak yang sakit-sakitan? Sumbernya dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah taala, diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan jasmani rohani kita, diberikan keberkahan rezeki kita, berkah hidup kita, sehat walafiat, semangat dalam ibadah, semangat dalam menebar kebaikan. Insyaallah sanul jasa, jazakallah jasa, jazakumullah khair. Kawan semuanya, sahabat santri batik yang udah ikut grup ataupun yang belum, yang masih selalu support santri batik dimanapun berada. Jadi ini kita akan sedikit membuat edukasi tentang rumah ya. Jadi beberapa kali, bukan beberapa kali, jadi banyak saudara-saudari kita itu kan yang berkonsultasi tentang rumahnya. Dalam rumahnya ini banyak orang sakitnya, dalam rumahnya ini kok hawanya panas, dalam rumahnya kok kebingungan. Nah, ini isi-isinya apa dan sebab-sebabnya apa yang menyebabkan itu. Kita akan cross check. Jangan lupa bagi hewan yang baru datang, yang baru lihat, yang baru mampir, disupport bayar parkir, lali weh. Orang bayar parkir weh. Lali kan? Diparkir bro ya. Tak udah deh. Jalali diparkir pokoknya wes paham. Yang mengikuti dari dulu, yang baru ya parkir olah. Ya dhalifa qaidihim dengan sang yang nur cahyani nirwana. Terkuat balik goib dalangnya yang ada di rumah, bikin semuanya berantakan. Yang tahu sebab-sebabnya rumah itu berantakan, zahir batinnya ya dhalifa qaidihim, tarik Allah hadir sinkron. Produk energinya melemah dengan cinta saya. Assalamualaikum melemah, semakin melemah. Enggak nyampar we. Ojo kereng. Santai aja. Kita hanya ngobrol. Enggak ada saling menyerang enggak. Tidak adil. Apanya tidak adil? Saya diperlemah. Lah nanti kamu mukul saya. Nanti tak pukul balik kamu marah. Kau tahu. Nah iya. Tak pukul balik nanti kamu bawa pasukan. Saya tidak perlu pasukan untuk menyerang. Lah emang kamu bangsa apa? Iblis. Terlalu kuat untuk kamu lawan.
Iya, orang saya ini bukan siapa-siapa, kan bisa apa. Aduh, tapi kok saya lemah. Assalamualaikum malaikat dengan jeneng yang nur cahaya nirwana. Hak ja'al haq yang hak Allah dengan jeneng yang nur cahaya nirwana ditanamkan dalam lisannya cara dengan jujur hak. Aduh, apa-apaan ini? Apa di kiri kanan ada pedang? Paksa untuk jujur hak ja'al haq. Baiklah, saya mau tunduk dulu daripada kena pedang di samping. Cepat. Ini masalah tentang yang ada di rumah. Ini rumah kok kenapa di dalam rumah ini banyak orang-orang yang mengeluhkan tentang keadaan di rumahnya. Sebabnya apa? Karena kami itu tidak senang. Kami tidak senang jika ada rumah tangga yang adem. Ya, damai. Saya tidak suka. Karena itu membuat kami tidak bisa makan. Ya, makanan kami adalah amarah. Jadi kalau dalam rumah kok banyak amarahnya, berarti udah terhasut oleh kamu. Itu adalah makanan paling lezat. Bagi kami bangsa iblis. Amarah dari siapapun yang ada dalam rumah itu. Semua yang tinggal di sana. Jika ada yang marah, maka itu akan semakin membuat kami kuat. Terus ini kan masalah seperti itu. Kalau dalam rumah, kok di dalam rumah ini orang yang punya rumah merasa nggak betah di dalam rumahnya sendiri. Sebabnya apa? Karena kami semua bangsa iblis membisik-bisiki, memberikan gambaran-gambaran atau hayalan bahwa kalau di rumah itu sangat-sangat membosankan. Kami bisiki, kami berikan gambaran seolah-olah di luar itu sangat menyenangkan. Sebabnya itu terjadi karena apa? Karena kalau semakin betah di rumah, itu kan tandanya rumah tangga itu tentram atau penuh damai. Ya. Itu sangat-sangat merugikan bangsa kami. Itu kan memang udah qadar Allah kan, ya, dibuat seperti itu. Ya. Sebisa mungkin malah tidak tinggal di rumah lagi. Tinggal di sana. Terus kenapa kok dalam hal kebaikan jika seseorang yang ada dalam rumah keluar dalam hal kebaikan tidak di rumah, maksud tidak betah di rumah atau jarang di rumah karena kebaikan, kenapa kok yang dalam rumah ini malah tambah panas? Ya karena kami itu tidak senang. Kami tidak senang kalau penghuni rumah itu keluar untuk tujuan yang mulia. Sama saja kami rugi. Iya. Tapi kok kalau dalam sesuatu yang sia-sia sangat dianjurkan. Iya, sebaiknya keluarlah ke tempat yang penuh dengan maksiat. Kami dukung sepenuh hati. Jiwa raga kami siap mengabdikan, mengawal selamat sampai tujuan. Tapi kalau untuk tujuan yang mulia, kami semua tidak senang. Kami akan membisik-bisiki siapapun yang ada di rumah itu supaya mencegah dia berangkat. Lebih baik di rumah penuh amarah daripada keluar membawa berkah. Karena itu akan sampai ke rumah berkahnya itu.
gitu. Setiap orang penghuni rumah melakukan kebaikan atau menuju ke tempat yang penuh dengan cahaya, itu akan terkirim ke rumah orang itu cahayanya itu. Oh, seperti itu. Dan itu sangat menghalangi kami untuk bertugas. Oke. Jangan lama-lama menarik saya di sini. Oke. Semakin lama saya semakin kepanasan. Kalem. Di poinnya terus Apa yang diletakkan di atas punggung saya ini? Ini yang ada di rumah. Ya. Kenapa kok banyak yang sakit-sakitan? Sumbernya dari apa? Rumah ini sumbernya dari apa? Ya itu salah satunya adalah selain bangsa kami, juga ada penyebab yang dari manusianya sendiri. Dari manusianya sendiri itu apa aja? Salah satu atau banyak sekali. Banyak sekali. Yang paling kuat itu jika manusia atau penghuni rumah itu memohon bantuan kepada dukun. Atau pernah bekerja sama dengan dukun. Apalagi menjadi dukun sudah jelas. Nah, dukun ini yang bagaimana? Kan dukun itu orang yang yang dikategorikan dukun kalau dari bangsa kamu itu seperti apa? Bagi kacamata iblis, menurut pandangan kami bangsa iblis, dukun itu semua orang atau sesiapapun itu yang memiliki ikatan perjanjian baik langsung atau tidak langsung dengan bangsa iblis. Nah iya, kan mata manusia nggak bisa tahu. Ini ternyata itu dukun. Tidak tahu secara gamblang karena memang ditutup-tutupi oleh anak buah kami. Oh, ditutup-tutupi? Iya. Dibuka lah. Tidak bisa. Maksud saya sampean buka sekarang, bagaimana ciri-ciri yang dikategorikan orang itu dukun? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Lah itu kan secara gambaran susah untuk ditebak sebagai manusia ada awam. Ikatan dengan iblis. Baik langsung atau tidak langsung. Lah manusia gimana mau lihat iblis kan nggak bisa. Aduh susah. Maksudnya secara gambaran jelasnya biar manusia itu bisa lebih hati-hati memilih orang yang dimintai tolong. Orang yang dimintai tolong itu kalau minta bayaran itu pasti tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Meminta tolong. Orang minta tolong itu kan memohon bantuan. Ya. Kalau orang yang dimintai tolong itu mengharapkan atau bukan mengharapkan tapi meminta dengan terus terang. Harganya segini. Itu kan tidak ada rasa iba di hatinya. Ya. Tujuan menolong itu bukan karena iba, tapi karena menuruti nafsu. Oke. Satu. Jadi Itu ada tarif maharnya dalam penolongannya. Ada harganya. Yang kedua itu yang jelas dia atau yang menolong itu dalam suatu kesempatan pasti akan menunjukkan jati diri aslinya. Kalau dia itu bukan orang yang bersih. Gimana? Maksudnya itu adalah bersih secara hati, rohani. Orang yang menolong itu atau orang yang bisa kalian sebut orang pintar, jika hatinya itu tidak bersih, suatu saat nanti itu pasti akan kelihatan. Jika manusia yang mau melihat itu mau atau dalam bahasa itu telaten atau jeli teliti, mau menunggu kapan waktu yang tepat, jati dirinya itu akan terlihat. Misalnya kalau orang yang benar-benar itu berilmu, ilmu yang dari langit, itu pasti tingkah lakunya, segala tingkah lakunya, baik dilihat orang atau tidak dilihat orang, itu pasti sebisa mungkin selalu menjaga
menjaga kesucian niat hatinya hanya kepada yang menciptakan kita semua. Oke. Tapi orang yang tidak murni keilmuan dan hatinya, itu pasti sewaktu-waktu itu akan menunjukkan dia merapal amalan-amalan yang tujuannya itu jelas meminta kesaktian kepada bangsa kami. Dan itu sangat halus sekali. Di budaya kami sangat halus. Bahkan orangnya pun kadang tidak tahu kalau dia itu merapal mantra. Oke. Yang ada kaitannya atau yang kami wariskan oleh bangsa iblis. Oke. Satu lagi terakhir. Apalagi? Sebabnya apa yang dari manusia sendiri di dalam rumah banyak orang yang sakit, terus banyak gangguan-gangguan, sebab dari manusianya sendiri. Tadi kan perilaku apa? Ya tadi itu kan kaitannya dengan dukun. Sekarang dengan manusianya sendiri atau penghuni rumah itu. Dalam kesehariannya bagaimana? Mencari nafkah atau makan atau apapun yang berupa materi untuk hidupnya dia, menyambung hidup. Itu jika ada unsur-unsur panas. Unsur panas itu apa? Panas itu kotor. Sesuatu yang tidak bersih itu kan panas. Oke. Misalnya uang. Maaf. Tubuhnya ini tidak terlalu mampu menahan kekuatan saya. Oke. Itu ada. Misal uang yang panas adalah uang didapatkan dengan cara-cara yang kotor. Seperti menipu manusia lainnya. Atau mencari uang dengan jalan yang tidak benar. Segala jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Seperti mencuri, menipu, apalagi dengan cara merampas paksa. Itu adalah harta yang kotor, panas. Dan itu akan terbawa sampai ke rumah. Apalagi ketika harta itu dibelikan makanan. Maka panasnya itu akan sampai ke tubuh orang yang memakan. Dan pelan-pelan akan membuat tubuhnya itu sakit. Pelan-pelan sampai orang itu meninggal. Oke. Sudah, terima kasih. Gitu saja. Jadi Islam terus. Tidak. Aduh. Aduh, semakin melawan. Iya, ampun. Masuk lebih dalam. Kok adem? Apa yang terjadi barusan? Wujudnya seperti semula kan, Pak. Suara kembali. Semua saya keimanannya menyala. Ada apa tadi barusan? Kenapa saya menolak untuk Islamkan tapi semakin menolak semakin sakit? Ya udah, nanti kamu ikuti petunjuk yang ada di cahaya dadamu. Kamu disuruh apa nanti dikerjakan ya. Baik. Oke. Kenapa ketika menerima tiba-tiba ada kesejukan yang sangat mendalam, kesejukannya sampai ke hati yang terdalam. Alhamdulillah. Jadi nanti kamu nyolong-nyolong nembaknya ke teman-teman kamu, colong das gitu ya. Seperti yang tadi itu. Oke, kayak saya. Apakah saya memiliki kemampuan yang sama? Bisa, tinggal nanti ikuti aja. Nanti kamu keluar dari sini, cahaya yang ada di dadamu diikuti saja bagaimana. Ada iblis di depan. Oke, coba sekalian. Tembak Islam torekok ya. Tembak otomatis masuk Islam. Seperti saya, Islam yang damai.
Oh, bisa. Oke kan? Tetap samaran. Oh, iya, Samaran. Iblis yang tadi masuk Islam saya ubah bentuknya kembali seperti semula. Cahayanya tetap menyala sampai yaumil akhir. Tidak pernah hianat. Oke. Oh, kok bisa? Bisa. Wah, enak ya. Udah. Sekarang kamu kembali ke rumah-rumah kan? Kamu marganya apa? Dasim. Oke, kamu kembali ke rumah-rumah, dibisikin semuanya. Kebalikannya, oke? Oh, kalau rumah yang saya tempati. Iya, dimanapun teman-temanmu semua yang bermarga Dasim semuanya. Baik. Oke. Tapi saya ada pertanyaan satu. Apa? Tugasnya apa ya sekarang? Saya bingung malah. Lah kebalikannya dari kamu, kebalikan tugas awal. Kalau orang berbuat baik itu dihalangi. Oh iya. Kalau orang yang berbuat buruk dihalangi. Kalau baik dibantu. Oke. Kalau dukun dibasmi. Oke. Lalu saya makannya apa sekarang? Dulu tadi makan saya amarah. Kalau saya Islam seperti ini kan damai. Oke. Kalau saya memakan energi orang yang marah, nanti saya malah mutah, itu gimana nanti? Loh, enggak seperti itu. Nanti kamu ikutin aja cahaya yang ada di dadamu, nanti keluar. Oh, barusan saya mendapat petunjuk. Oh iya. Ternyata orang yang damai itu energinya mengalir sampai ke saya. Nah iya. Wah enak kalau gini saya bisa. Wah enak. Oke ya. Wah, lebih lezat ternyata daripada energi amarah. Oke ya. Ternyata menjadi marah itu tidak enak ya. Baiklah. Wes oke, Rum. Sebenarnya saya sudah oke. Oke, kalau oke langsung bertugas, monggo ya. Tapi wajah saya ini kok jadi berseri-seri. Berseri-seri. Iya kok. Ganas. Aduh, energinya kuat sekali. Iya. Nah, ya. Aduh, kayak sombong jadinya. Enggak apa-apa, yang penting kolbumu. Tapi dalam hatinya lembut saya. Oke, panggil oke kan. Aduh, ketawanya Udah, langsung tugas. Ya. Salam dulu. Aduh, iblis kok salam ya udah. Apa-apa. Mohon ditutup dulu biar nggak kelihatan. Tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi banyak kesimpulan dari ini. Semoga jadi ibarat buat diri kita, khususnya ke saya sendiri, biar bisa menjadi lebih baik dalam rumah. Dari sumber pangan kita juga harus diteliti lebih dalam. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semua perilaku saya yang kurang mengenakan dimaafkan. Sing ngene iki ono lah. Piye maneh. Yang mau pesan produk amin ya. Akeh dadi wasilah doa. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.